Hai semuanya, ni hao, tacha hao. Jadi ini Sarah. Sorry banget udah berminggu-minggu tidak upload YouTube karena sesuatu hal. And aku mau yang namanya kayak memperkenalkan dulu ke kalian-kalian sebelum yang namanya aku membahas topik ini. Nah, topik ini adalah aku akan menceritakan konspirasi teman-teman ya. Konspirasinya mengenai apa kak? Yes, konspirasinya adalah mengenai kenapa di Hong Kong itu sekarang lagi jatuh ya, atau krisis ya entertainmentnya ya teman-teman ya. Kenapa sih kok kayak gitu kak? Nah, sebelum aku cerita seperti itu, aku akan memperkenalkan produk aku, yaitu diet coffee aku yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang 100 gram, ini yang bijian teman-teman. Jadi ini isinya adalah ini yang digerus, yang udah jadi bubuk seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya, kak aku mau cari kopi yang bener-bener buat diet nih atau apa, silakan di etalase aku, di TikTok aku juga ada, di Shopee aku akan launching. Dan bentuknya seperti apa sih kak? Seperti ini ya guys ya. Jadi ini adalah alat breeder aku seperti ini. Nah, seperti ini guys. Jadi kalau kalian misalnya mengerti tentang perkopian, nah keras seperti ini ya guys ya. So kalau kalian pengen yang namanya minum kopi dengan enak tapi bisa diet, kenyang, dan stay awake more than 6 hour atau 6 jam, silakan kalian cek di etalasenya Isara Pump atau Stay Good Habit ya teman-teman ya. Bisa dilihat dan sudah yang namanya teruji bahwa ini memang bisa yang namanya membuat kita weight loss, atau yang namanya kita bisa menguruskan badan ya teman-teman ya. Anyway, sekarang kita akan yang namanya berlanjut ke konspirasi. Kak, kenapa sih kok Hong Kong sekarang itu filmnya gitu-gitu doang ya kak ya? Kayak yang main orang tua-tua semua. Gak ada yang muda-muda gitu kayak Jackson Wang, dia tuh kayak main action gitu ya kak ya. Kayak siapa lagi ya, aktor-aktor Hong Kong siapa gitu ya kak. Nah, seperti itu, kenapa sih kak kalau jadi seperti itu? Mari kita bahas siapakah yang menguasai Hong Kong film industry. And yet, definitely one of the biggest is bukan hanya seorang investornya, bukan hanya seorang miliuner, tapi juga dari jaringan triad teman-teman ya. Bagaimana jaringan triad ini benar-benar bisa dibilang adalah pengacau, tapi sekaligus pahlawan beberapa orang-orang yang mendapatkan fame atau kita yang terentertain dengan yang namanya dunia entertainment di Hong Kong. Tapi bagaimana setelah yang namanya dipegang selama puluhan tahun, kok bisa hancur sih? Kok bisa artisnya banyak yang nggak laku sih? Nah, ini ya ceritanya teman-teman ya. Diri itu sebenarnya adalah suatu organisasi, tapi organisasi ini adalah organisasi yang ada aliran-aliran Konghucunya seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini berkumpul dan merasa ada ketidakadilan dalam sistem kerajaan. Nah, seiring perkembangan waktu, orang-orang ini mencoba bertahan hidup dan membentuk suatu organisasi di mana mereka ini harus bisa menguasai suatu kota, daerah, bahkan kalau bisa negara sih. Mereka seperti itu teman-teman ya. And yes, daerah yang mereka berhasil kuasai adalah Hong Kong, Taiwan, and Macau. Taiwan nggak terlalu terlihat banget sih teman-teman. Cuman kalau di Hong Kong sama di Macau tuh ngeri-ngeri sedap seperti itu. Trade itu bukan organisasi yang bodoh, organisasi yang banyak orang-orang yang IQ-nya rendah. Mereka juga organisasi yang tidak miskin. Mereka sendiri adalah orang-orang yang mayoritas punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa feeling, intuisi bahwa oh ini akan sukses bisnis seperti ini. Dan mereka juga punya intuisi bahwa oh ini orang bisa dipakai kerja loh, oh ini orang bisa yang namanya kayak dipakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita, meskipun harus merusak, harus menyiksa orang lain, bahkan harus terjadi kriminalitas seperti pembunuhan, penculikan, penjualan obat terlarang, perdagangan manusia, dan lain-lain ya teman-teman ya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, orang-orang seperti ini deket banget sama yang namanya triad. Nomor satu adalah si Bruce Lee sendiri. Bruce Lee, kenapa sih kok sama orang tuanya itu atau papanya Bruce Lee itu dia dipindah ke San Francisco, yaitu untuk yang namanya menghindari Bruce Lee supaya dia tidak main-main sama golongan triad. Nah, triad ini, kebanyakan orang-orang main kungfu ini adalah mereka menjanjikan Bruce Lee memiliki sebuah perusahaan, teman-teman ya. Karena keluarga Bruce Lee itu biasa-biasa aja, tapi karena memang bahaya banget triad itu, terus Bruce Lee dipakai untuk jadi bodyguard, dipakai untuk yang namanya jadi
apa ya, dalam industri perfilman seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ke SF, ke San Francisco untuk yang namanya kuliah, dan ketemu sama istrinya yaitu si Linda itu teman-teman, dan punya anak yang namanya Brandon dan Shannon Lee. Shannon Lee ibu ini masih hidup ya guys ya. Pasti kak yang menemukan seorang Bruce Lee ini yaitu seorang anggota triad yang paling ditakutin di seluruh Hong Kong yang namanya Michael Chen atau Chen Waiman. Chen Waiman ini adalah orang yang mungkin berjasa dalam perfilman atau tumbuh kembangnya Bruce Lee teman-teman ya. Bruce Lee itu ikut triad itu dari dia tuh usia remaja sampai dia tuh usia dewasa. Ya juvenile delinquency tapi yang lebih ke arah sadisme gitu ya guys ya. Nah akhirnya Bruce Lee itu ternyata nggak cuman di Hong Kong aja dia diincar sama triad, tapi juga dia sangat terkenal di Amerika Serikat, membuka cabang Jeet Kune Do, dan di situ banyak banget dia menerima berbagai macam kekerasan, dari rasisme, dari juga yang namanya kayak apa ya, terhadap kungfu tuh orang-orang Amerika sedikit skeptis seperti itu. Bahkan dari Hong Kong ke Amerika bela-belain untuk duel dan tarung sama seorang Bruce Lee ya teman-teman ya. Sampai si Linda itu atau suaminya Bruce Lee itu pengen menceraikan beliau karena suka banget yang namanya gelut gitu ya. Waiman sendiri adalah orang yang merekomendasikan Bruce Lee untuk main film aja loh gitu ya, atau yang namanya tanding kungfu aja, duel sama siapapun, ras manapun, aliran bela diri manapun, kamu akan menang kok. Seperti itu ya seorang Chen Waiman. Chen Waiman ini nggak cuma seorang bos triad tapi juga adalah penasehatnya Bruce Lee. Ngeri nggak sih? Nah akhirnya semenjak Bruce Lee itu mencapai fame atau kejayaan, Bruce Lee itu benar-benar sangat tertekan dari yang namanya struktur. Dia masih yang namanya kayak ada ini loh, prinsip dimana dia nggak boleh meninggalkan orang yang membesarkan dia. Akhirnya memang dia menghindar dari yang namanya anggota triad seperti itu, dan akhirnya memang secara konspirasinya Bruce Lee itu dua hal teman-teman ya, serangan jantung karena memang over latihan, atau dia dibunuh oleh orang-orang seperti itu. Who knows, and we don't know. Ada juga yang katanya Bruce Lee itu dibunuh sama seorang atau anggota Illuminati. We don't know, but that's a really truth about Bruce Lee. The dark side about Bruce Lee adalah memang beliau itu dibesarkan dari anggota triad. Tau gak sih kenapa si almarhum Brandon Lee, my boyfriend, my imaginary boyfriend gitu ya teman-teman ya, Brandon Lee yang main The Crow itu, kenapa sih kok dia itu di Hong Kong kok gagal banget yang namanya film-filmnya naik kayak bapaknya ya, padahal dia cakep, ganteng gitu ya guys ya. Karena si Brandon Lee ini itu sering banget dibully sama ini Chen Waiman, itu ditampar lah, ditonjok. Bahkan si Chen Waiman itu harusnya namanya memutuskan lo harus residensi Hong Kong, tapi si Brandon Lee bilang I'm American, not Hong Kongers, not a Chinese. Ya akhirnya dia terusir dan dia memutuskan untuk debut di Hollywood, but in Hollywood dia juga terbunuh teman-teman, dan konspirasinya dibunuh juga sama anggota geng itu. Itu konspirasi aja sih teman-teman ya, karena lo dislap, lo melarikan diri, dan kita nggak tahu siapa yang benar-benar nuker itu pistol beneran sama pistol yang enggak gitu ya guys ya. Nah kamu misalnya kalau ngomongin triad, tahu film-filmnya Jackie Chan nggak sih, yang Jackie Chan itu police story gitu ya, melawan triad, melawan orang-orang jahat terus siapapun. Sebenarnya Jackie Chan itu juga yang namanya disponsori sama orang-orang triad. Jadi Jackie Chan, Sammo Hung, sama satunya lagi temennya siapa gitu ya, teman-temannya bertiga itu mereka tuh bertiga masih ada hubungannya dengan triad, tapi hubungan baik, bukan hubungan buruk dan musuhan ya teman-teman ya. Justru triad ini malah senang loh kalau yang namanya kayak dibilang kita jadi orang jahat aja, kamu jadi orang baik, kamu tuh kayak ngelawan kita kalah, and you win and we get a box office, and aku minta yang namanya kayak keuntungannya, seperti itu. Itu dilakukan Jackie Chan selama 30-40 tahun, dari usia beliau dari umur 20-an tahun sampai usia 40-50-an tahun ya teman-teman ya. Nah Jackie Chan itu kamu harus tahu sendiri kalau di dark side-nya beliau, di buku beliau itu yang Never Growing Up itu, Getting Old but Never Growing Up, dia sendiri suka banget yang namanya main cewek di usia muda, pada waktu dia masih belum terkenal, mabuk-mabukan, kemudian beli barang-barang mahal yang sangat banyak,
yang sampai habis gitu duitnya, ya itulah yang namanya kayak dunianya Jackie Chan, dekat dengan Triad inilah yang bener-bener kayak mengontrol kehidupan Jackie Chan, Sammo Hung. Even kayak diberi glamoritas, tetapi Jackie Chan itu bener-bener kayak menyadari bahwa hal ini menyakiti keluarganya, juga membahayakan kedua orang tuanya, meskipun itu mendapatkan fame atau yang namanya keterkenalan ya teman-teman ya. Did you know kesuksesannya seorang Andy Lau itu juga masih ada hubungannya dengan sebuah triad teman-teman ya. Jadi For Heavenly Kings, kemudian yang namanya kayak apa tuh namanya sikapnya beliau gitu ya, dia masuk TVB, Stephen Chow itu juga dibiayai sama Triad, disponsori sama Triad juga secara konspirasi. Dan memang orang-orang kayak beberapa artis perempuan yang kita tahu itu adalah beberapa tuh nggak sedikit adalah korban dari kejahatan, kalau nggak pornografi ya porno aksi, bahkan yang namanya kayak mereka disuruh striptease untuk yang namanya mendapatkan fame ya teman-teman ya. But at the other hand, Jackie Chan itu pernah yang namanya mengungkapkan bahwa gue pengen keluar dari dunia ini, gue pengen hidup tenang, tapi mereka selalu ngejar gue bener-bener dalam bahaya, anak gue, istri gue, makanya gue pindah aja ke Amerika Serikat atau yang namanya pindah aja ke China. Makanya Jackie Chan di tahun kayak 2007-2008an jarang kan ke Hong Kong, dia menghindari triad itu teman-teman ya, dia pengen keluar dari triad. Makanya Jackie Chan itu memulai karir bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai good guy, but bad guy disguising as a good guy, but dia terpaksa yang namanya menjalani hidup seperti itu, akhirnya kayak sadar dan dia harus yang namanya keluar dari dunia triad seperti itu guys. Nah setelah yang namanya di tahun 2007-an 2008an itu memang apa dekade yang sangat aneh sekali sih, ketika memang kenapa sih Hollywood itu kok kayak susah banget menerima seorang Andy Lau go internasional, kemudian seorang siapa tuh namanya Chow Yun Fat go internasional, Jet Li go internasional, Maggie Cheung go internasional, kemudian si Lin Qingxia go internasional, karena di belakang mereka itu ada yang namanya organisasi seperti itu. And Hollywood is not really a friend of Triad. Triad meminta yang namanya keuntungan dari Hollywood, but Hollywood have their own choice to not dare untuk menerima orang-orang dari kalangan Hong Kong yang masih ada kerjasamanya dengan Triad Gang ya teman-teman ya. Joe doesn't have any chance to make a movie in Hollywood, film-film yang kacau gitu ya, ya karena masih ada yang namanya kayak unsur percampuran Triad di dalamnya gitu ya guys ya. Nah setelah itu mereka sadar bahwa oh ternyata ikut Triad itu memang kita secara global menang ya, kayak kita lihat Korea sekarang lah, Hong Kong gitu teman-teman. Hong Kong itu kayak kita tuh lihat Korea sekarang itu, tapi kita nggak bisa yang namanya berpacu ke Hollywood, kita nggak bisa yang namanya dapat Oscar, kayak impossible banget dapat SAG Award, dapat Golden Globe itu kayak impossible banget. That's why Hong Kong bener-bener lesu di tahun 2007-2008an ya teman-teman ya. Dan sampai di tahun 2010-an Hong Kong bener-bener defisit sekali yang namanya movie asli dari Hong Kong guys. Setelah di tahun 2010-an Cina tuh benar-benar menanjak menjadi perekonomian terbesar di dunia, salah satunya jadi mereka itu berambisi ketika Hong Kong itu dikembalikan di tahun 98 ingin menguasai perekonomian Hong Kong, one country two system. Nah one country two system inilah yang dibuat dari government yang juga dibonjeng dari seorang Triad. Triad itu nggak cuman yang namanya mereka kayak pinter judi nih, kita buka kasino sebesar-besarnya, pinter banget yang namanya kayak dagang nih, kita buka aja yang namanya sebuah penjualan merchandise. Hati-hati di Hongkong teman-teman ya, kalau zaman-zaman dulu kita dipaksa merchandise atau apa itu ada yang namanya kayak unsur triadnya. Dan yang ketiga adalah orang triad itu dekat banget sama yang namanya government. Itu seremnya teman-teman ya. Ya pikirin loh, mulai tahun 60-an sampai 90-an, 2000-an, 2010-an, ya sekarang ini kan udah gimana gitu ya guys ya, tapi nanti aku akan cerita lagi. Itu selama itu mereka menjalin kedekatan dengan government. Terus kemudian mereka ini setelah yang namanya Hong Kong benar-benar secara residential direbut sama China di tahun 2019-an seperti itu,
triad bener-bener kayak menurun sekali kekuasaannya, bahkan sangat dibatasi untuk yang namanya mereka berdagang. Bahkan mantan triad pun juga dilarang bekerja tetap di Hong Kong ya teman-teman ya. Nah sekarang triad-triad itu kemana sih kak konspirasinya? Gini, karena triad itu bagaimanapun masih yang namanya menyimpan duit yang sangat banyak, mereka pindah negara ya teman-teman ya. Nah mereka memilih negara-negara, kalau nggak negara yang maju ya negara-negara yang benar-benar butuh banget organisasi yang gede kayak gini dan miskin. Tentu aja kalau mereka pengen yang namanya tobat, pengen banget yang namanya kayak memulai hidup baru yang lebih bagus, itu mereka ke UK, kalau ke UK ke Kanada, kalau nggak gitu ke Amerika Serikat ya teman-teman ya. Tapi kalau mereka benar-benar masih yang namanya ingin mengharapkan cuan, mereka pindah kemana teman-teman? Mereka pindah yang namanya ke Kamboja. Kalau ke Kamboja, ke Myanmar. Membuat apa kak? Membuat itu istana kasino terbesar di Asia, bahkan akan mengalahkan Macau yang pernah ada dibangun teman-teman. Bahkan di Sinokville itu lebih luas dibandingkan yang namanya Marina Bay Sands ya guys. Jadi kalau kalian di sini terlibat yang namanya kayak pinjol-pinjol, kemudian terlibat yang namanya judi online, and yes, itu juga yang namanya dilakukan sama seorang triad seperti itu. Bukan seorang sih, tapi bos triad yang menyuruh anak-anak buahnya cari kepala-kepala korban-korban orang-orang yang SDM-nya rendah, dari negara miskin. Mereka juga baca tulis juga nggak terlalu mampu, dan mereka sendiri juga sangat membutuhkan uang untuk bekerja. Itulah yang membuat mereka tergiur bagaimana mereka itu menjalankan aksi pinjol ilegal dan juga perjudian yang sampai sekarang polisi pun masih takut dan bahkan belum bisa terselidiki dengan baik ya guys. Jadi yang kemarin ditangkap sebanyak 100.000 orang, 120.000 orang. Itu gila nggak sih? Kayak kamu memanage 120.000 orang untuk sebuah judi slot. Itu wow, pencapaian yang wow, mengalah-ngalahin Google. Jadi itu kayak di apa ya, Silicon Valley-nya of gambling itu memang di segitiga itu. Kalau nggak ke Myanmar, ke Thailand Utara, atau juga ke ini ya Kamboja ya teman-teman ya. Disitulah di Kamboja dan Myanmar yang berkuasa bukan presiden teman-teman, tapi triad, bos-bos China yang lari dari Hong Kong, dari Taiwan, dari China pun untuk membentuk perjudian, kelas perjudian di situ ya guys ya. Nah sekarang yang namanya Hong Kong gimana sih kak? Oke, Hong Kong sekarang lagi dikuasai oleh seorang mantan aktor, tapi beliau bukan orang triad, tapi beliau pernah yang namanya melakukan kriminal, itu adalah seorang Louis Ko teman-teman, atau Gut Yanle. Itu adalah hanya seorang mantan copet kampungan, mantan copet atau mantan yang namanya jambret. Tapi karena dia di penjara, habis di penjara dibebasin, dia akhirnya giat bekerja, jadi kerja, dan dia menjadi seorang aktor karena dia itu ganteng, dia juga pintar dan baik hati sekali, dan everything in Hong Kong itu adalah kekuasaan beliau ya teman-teman ya. Jadi makanya sekarang Hong Kong Entertainment di tangan seorang ini, katanya sih babenya Zodiac ya guys ya. Maka babenya Zodiac dan juga para generasi milenial bahkan Zeta akan menyelamatkan Hong Kong dari keterpurukan selama 10 tahun terakhir. Kita lihat aja teman-teman. Tapi bagaimanapun itulah sejarah bagaimana Hong Kong bisa maju karena triad industry. And triad today mungkin akan yang namanya membuat entertainment lagi, tetapi kita nggak tahu mereka tuh jalannya akan kemana. That's it dari saya teman-teman. Jadi mungkin idola-idola kamu tuh bukan beneran orang-orang yang tanda kutip baik, tapi adalah orang-orang yang bermasalah dan mereka mau keluar dari dunia triad dan ingin menjadi orang baik. Jadi itu aja dari aku, and I hope you like it. Wasiwang ni kaisihan waterbusa. Jadi setiap hari kita akan yang namanya akan upload video, dan jangan lupa like and subscribe teman-teman ya. See you guys, bye bye and 再见。